Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jahrani, NIM E 2019-1040. Saya dari Prodi Perbankan Syariah 1, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Baik, saya di sini akan menyimak tanggapan dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis SMI, yaitu tentang pembentukan peradaban Islam masa kenabian. Langsung saja, beliau menjelaskan bahwasanya Nabi membangun peradaban Islam pada umumnya ada dua fase. Yang pertama fase Mekah, yang kedua fase Madinah. Fase Mekah meliputi yang pertama metode dakwah Nabi Muhammad SAW, yang kedua konten dakwah di Mekah, yang ketiga bentuk-bentuk penolakan dakwah Nabi Muhammad SAW, yang keempat faktor penolakan dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama metode dakwah Nabi Muhammad SAW, yaitu ada 3. Secara rahasia, yang kedua terang-terangan di Mekah, yang ketiga terang-terangan di luar Mekah. Selanjutnya yang kedua konten dakwah di Mekah, yaitu ada 2. Yang pertama pendidikan tauhid dan dalam teori dan praktek, yang kedua pengajaran Al-Quran. Yang ketiga bentuk-bentuk penolakan dakwah Nabi Muhammad SAW, yaitu ada 3. Yang pertama secara lunak, tidak mau menerima dakwah Rasulullah SAW. Yang kedua semi lunak, penolakan yang disertai memfitnah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga secara kasar atau keji. Selanjutnya faktor-faktor penolakan dakwah Nabi Muhammad SAW ada 5. Yang pertama bidang politik kekuasaan, yang kedua sosial atau persamaan derajat sosial, yang ketiga agama dan keyakinan, dan yang keempat budaya dan taklid kepada nenek moyang, yang kelima ekonomi. Selanjutnya fase Madinah meliputi yang pertama mendirikan masjid, yang kedua mempersaudarakan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin, yang ketiga perjanjian saling membantu antara kaum muslimin dan bukan muslim yang disebut dengan Piagam Madinah. Yang keempat meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi dan sosial untuk masyarakat baru. Yang kelima mengadakan perjanjian dengan seluruh penduduk Madinah. Yang keenam memperkuat kekuatan militer. Selanjutnya yaitu pembentukan peradaban Islam masa kenabian. Yang pertama madrasah ilmiah, yang kedua Nabi Muhammad sebagai pemimpin, yang ketiga persiapan secara syariat Islam, penerapan secara syariat Islam, yang keempat pemeliharaan Al-Quran, yang kelima peningkatan harkat dan derajat wanita, yang keenam pengajaran baca tulis, yang ketujuh pembangunan masjid, yang kedelapan perkembangan sastra, dan yang terakhir penghapusan perbudakan. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.